Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda, BP 23.13302.006 dari Universitas Eka Sakti, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengawasan mutu agroindustri dengan judul Studi Kasus Pengendalian Mutu Menggunakan 7 QC Tools, yang diampuh oleh dosen Profesor Dr. Insinyur Iketut Budagara MSI. Studi kasus 1, pengendalian cacat keripik pisang. Latar belakang: industri agroindustri berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian seperti keripik pisang dan minyak siri sereh wangi. Namun dalam proses produksinya masih sering ditemukan masalah kualitas seperti produk cacat dan hasil yang tidak konsisten yang dapat menurunkan kepuasan konsumen. Oleh karena itu diperlukan pengendalian mutu yang efektif, salah satunya menggunakan 7 Quality Control Tools untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kualitas serta kestabilan proses produksi. Adapun permasalahan dalam keripik pisang, banyak cacat produksi seperti gosong, kualitas produk tidak konsisten, keluhan konsumen meningkat. Pada studi kasus ini, permasalahan utama adalah banyaknya cacat produk seperti keripik gosong, melempem, dan kemasan bocor. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi belum berjalan dengan baik dan menyebabkan ketidakpuasan konsumen. Lembar periksa cekset: gosong 45, melempem 30, kemasan bocor 20, terlalu asin 15, tidak seragam 10. Data ini diperoleh menggunakan cekset, yaitu lembar pencatatan untuk mengetahui jumlah cacat. Terlihat bahwa jumlah cacat cukup banyak dan bervariasi. Dan Pareto diagram: gosong 37,5%, melempem 25%, kemasan bocor 16,7%, asin 12,5%, tidak seragam 8,3%. Diagram Pareto menggunakan masalah utama. Dari data yang terlihat bahwa cacat gosong paling dominan, yaitu 37,5%, sehingga menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Dan selanjutnya fishbone diagram. Untuk mengetahui penyebabnya digunakan diagram fishbone. Yang pertama, faktor manusia, yaitu kurang ketelitian operator. Kedua, dari metode, yaitu belum adanya SOP yang jelas. Ketiga, dari mesin, yaitu suhu minyak tidak stabil. Yang keempat, dari bahan baku, yaitu irisan pisang tidak seragam. Dan terakhir, dari lingkungan, yaitu suhu ruangan produksi yang terlalu panas. Untuk mengatasi masalah tindakan koreksi, perlu dilakukan standarisasi suhu waktu, pelatihan operator, gunakan termometer, seragamkan bahan baku, terapkan SOP. Adapun kesimpulannya, masalah utama adalah dari keripik gosong yang disiapkan oleh proses produksi yang belum terstandarisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian mutu yang baik. Studi kasus 2, pengendalian mutu minyak siri sereh wangi. Analisis mutu menggunakan 7 QC Tools. Latar belakang: rendemen tidak stabil, ada yang di luar standar, perlu pengendalian mutu menggunakan QC Tools. Dalam produksi minyak siri ditemukan variasi hasil rendemen yang tidak stabil, bahkan ada di luar standar. Oleh karena itu perlukan analisis pengendalian mutu. Adapun data rendemen yaitu 0,72, 0,75, 0,68, 0,80, 0,77, 0,70, 0,74, 0,69, 0,81, 0,73. Standar 0,70 sampai 0,78.
Ini adalah data rendemen selama 10 hari. Standar perusahaan berada pada kisaran 0,70 sampai 0,78%. Adapun histogram pada kasus ini sebagian besar 0,70 sampai 0,75, ada di bawah 0,8 sampai 0,69, ada di atas 0,80 sampai 0,81. Histogram menunjukkan penyebaran data, terlihat bahwa sebagian besar data normal, tetapi ada beberapa yang keluar dari batas standar. Adapun control curve rata-rata 0,739, batas bawah 0,70, batas atas 0,78. Control curve digunakan untuk melihat kestabilan proses. Dari data ini terlihat bahwa beberapa nilai dari luar batas kendali. Adapun analisis dari Benyak Astri Serehwangi yaitu berdasarkan analisis proses produksi belum stabil karena masih terdapat penyimpangan dari yang ditentukan. Adapun penyebab masalah, variasi hasil ini bisa disebabkan oleh kualitas bahan baku, suhu, waktu distilasi, dan faktor manusia. Seperti bahan baku tidak seragam, suhu tidak stabil, waktu distilasi berbeda, operator kurang teliti. Adapun tindakan koreksi, standarisasi suhu dan waktu, kontrol bahan baku, kalibrasi alat, pelatihan operator, monitoring rutin. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan standarisasi proses, perbaikan alat, dan pengawasan secara rutin. Adapun kesimpulan dari ini adalah proses produksi belum stabil sehingga perlu dilakukan pengendalian mutu secara berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.